Shalom, selamat malam Bapak Ibu saudara sekalian. Puji syukur pada Tuhan, malam hari ini kita dapat bersama-sama mengikuti kebaktian doa. Kita mau mengangkat pujian, menaikkan doa-doa syafaat kita, dan juga berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita bersama-sama. Saudara, Tuhan sudah mengasihi kita sehingga Dia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk kita. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jika Tuhan demikian mengasihi kita, maka saudaraku, sudah seharusnya juga kita mengasihi Tuhan dan sesama kita. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Mari kita memancarkan kasih Tuhan.有一份爱从天而来，比山高，比海深，这不多么不着，且看得见。因为有你，因为有我，甘心给，用心爱，把心中这一份爱活出爱。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱天然我，心中熊熊爱我们一起向世界播出爱。Kita berdoa bersama-sama, saudaraku. Mari yang pertama-tama kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita juga mohon belas kasihan pengampunan dari Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih Tuhan kepada kami, kasih yang rela mengorbankan diri, kasih yang menerima kami walaupun kami adalah seteru Tuhan, adalah orang berdosa. Kasih yang tanpa batas untuk kami. Sungguh kami bersyukur kepada Tuhan. Dengan apa kami dapat membalas kasih Tuhan. Tidak ada yang dapat kami berikan untuk dapat membalas kasih Tuhan yang demikian besar itu. Tuhan, inilah hidup kami. Kami hanya ingin bersyukur kepada Tuhan yang sudah mengasihi, yang terus memimpin, yang terus memberkati dan memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, kami juga mengakui bahwa kami adalah orang-orang yang penuh dengan kelemahan. Seringkali ya Tuhan, kami berbuat dosa, kesalahan dan pelanggaran. Kami mendukakan hati Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau mengasihani kami, Engkau mengampuni kami Tuhan. Dan kiranya Tuhan tidak lagi mengingat-ingat kesalahan dan pelanggaran yang kami lakukan. Tuhan, ini doa kami, mohon belas kasihan Tuhan. Ampuni kami, pulihkan kami, dan tolonglah kami Tuhan untuk dapat hidup menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita kembali naikkan pujian kita, Wo Tu Ai. 有一份爱从天而来，比山高，比海深，这不多么不着，且看得见。因为有你，因为有我，甘心给，用心爱，把心中这一份爱活出爱。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱天然我，心中熊熊爱我
我们一起向世界活出爱. Kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta John Trianto. Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan, selamat malam untuk kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas kemurahan-Mu dan cinta kasih-Mu yang besar bagi kami. Tuhan, berkatilah kami yang akan mendengarkan firman-Mu pada malam ini agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam ini adalah dari Mazmur 62 ayat 2. Ya, Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Tema kita pada malam ini adalah hanya dekat Tuhan jiwaku tenang. Hanya dekat Tuhan jiwaku tenang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di manakah kita dapat menemukan ketenangan dalam hidup ini? Di mana kita bisa menemukan ketenangan dalam hidup ini? Karena apa? Hidup kita ini selalu diwarnai dengan masalah. Kita mengalami banyak masalah, baik aspek ekonomi, kesehatan, sosial, keamanan, keselamatan, dan aspek lainnya yang membuat hidup kita ini penuh dengan ketidaktenangan. Ada rasa kewas-wasan, ada rasa kekhawatiran, ada rasa panik. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Demikianlah Daud memulai Mazmur ini. Ini merupakan satu pengakuan iman Daud kepada Tuhan. Dari pengakuan iman inilah Daud memahami kebutuhan terdalam manusia, yakni rasa tenang. Saya yakin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kita yang ada di sini, baik Bapak Ibu ataupun dimanapun berada, semua kita pasti sangat mengidam-ngidamkan yang namanya ketenangan. Ini sudah pasti Bapak Ibu. Semua orang ingin hidup dengan tenang. Tenang ini bukan berarti tanpa suara, bukan. Ya. Tenang ini adalah perasaan aman, nyaman. Situasi yang sekarang kita hadapi ini cepat sekali berubah. Sering membuat kita hidup di dalam kepanikan dan kecemasan. Rasa cemas yang berlebihan akan membuat manusia tidak mampu melakukan apapun. Dalam situasi seperti ini, sejatinya manusia membutuhkan ketenangan. Saya dan Anda membutuhkan ketenangan. Hidup dalam ketenangan akan membuat hidup ini merasa lebih berwarna. Tapi hidup dalam ketidaktenangan membuat hidup kita kacau, khawatir, cemas, panik, dan merusak kehidupan. Ketidaktenangan ini merusak kehidupan, merusak tatanan kehidupan kita, merusak aktivitas kita, merusak mental kita, merusak sikap kita, bahkan merusak perilaku kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, kata hanya dalam Mazmur ini, 67 ini, dipakai 6 kali. Kata hanya ini bermakna penegasan sesungguhnya atau penegasan satu-satunya. Ini merupakan pengakuan dan penegasan terhadap Allah bahwa hanya Allah satu-satunya penyelamat dan pelindung bagi pemazmur. Tentu ini juga berlaku bagi kita. Bahwa Allah adalah satu-satunya tempat
kita untuk berlindung, untuk merasa aman. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, saya yakin semua orang mengidam-idamkan hidup dalam ketenangan. Maka dalam beberapa survei dibuatlah survei di manakah negara yang paling tenang kehidupannya, gitu ya. Yang tingkat kriminalitasnya rendah, yang tingkat kemiskinannya rendah, yang tingkat korupsinya rendah, negara-negara yang menghargai sesama manusia, yang menjunjung tinggi HAM, negara-negara yang memiliki tingkat kerukunan yang tinggi, itu dibuat surveinya. Ya nggak tahu lah di Indonesia ini, ya tingkat keberapa dalam hal ketenangan, ya baik ketenangan dalam hidup, ketenangan dalam bekerja, ketenangan dalam berinvestasi dan lain sebagainya, termasuk dalam hal beragama dan lain sebagainya. Lalu apakah kunci mengalami ketenangan? Ini yang paling kita belajar. Kunci untuk mengalami ketenangan yang pertama adalah dekat dengan Tuhan. Yang tadi dikatakan oleh pemazmur ya, hanya dekat dengan Tuhan, dengan Allah saja. Yaitu dekat dengan Tuhan ini atau memiliki hubungan yang akrab, yang hangat dengan Tuhan. Nah, bagaimanakah kita membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan? Bagaimanakah kita bisa dekat dengan Tuhan? Ya, ini dapat dilakukan dengan cara memiliki jam doa dan membaca Alkitab yang teratur dan konsisten. Nah, kalau kita dekat dengan seseorang, hangat dengan seseorang, tentu ada intensitas komunikasi namanya. Ada frekuensi komunikasi yang dilakukan berkelanjutan secara konsisten dan teratur. Maka dengan Tuhan juga demikian Bapak Ibu. Kita akan merasa dekat dengan Tuhan, memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan kalau kita memiliki jam doa dan membaca firman yang teratur dan konsisten. Sembari kita mengasah keterampilan dengan baik. Kalau kita tidak memiliki keterampilan dengan baik, maka kita akan memiliki potensi kecenderungan jatuh di dalam sikap hidup beragama atau beriman yang fanatik, yang ekstrim. Ya. Orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang memiliki empati yang dalam terhadap sesamanya. Kita kalau sudah memiliki hubungan yang akrab dan dekat dengan Tuhan, maka kita akan memiliki empati yang dalam. Kepekaan yang tinggi terhadap sesama kita. Dekat dengan Allah akan membangun fondasi ketenangan dalam berpikir dan bertindak serta mengambil keputusan. Ini penting. Ya. Dekat dengan Tuhan akan memberikan kita kestabilan emosi dalam berpikir, dalam bertindak dan mengambil keputusan. Lalu apakah kita bisa marah? Tentu, karena manusia kita adalah manusia sosial. Kita memiliki emosi marah. Yang penting jangan marah-marah. Nah, itu dia. Ya. Nah, yang kedua Bapak Ibu, bagaimanakah kita mengalami ketenangan? Yang kedua adalah kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Ini penting. Kalau kita sudah sakit keras, ditangani oleh dokter, apalagi mau operasi, kita itu sudah menyerahkan hidup kita itu kepada dokter itu. Nggak ada pilihan lain kan? Dia mau apain kita, mau kasih obat apa, kita pun sudah pasrah untuk makan dan minum. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan akan menimbulkan rasa ketenangan. Maka Daud berkata dalam Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Ia akan bertindak. Ya, itu dia. Ya, itu dia. Maka di dalam
Mazmur 62 ayat 7 dikatakan, dialah batu karangku, perlindunganku yang menyelamatkan aku. Daud mengatakan demikian. Pemazmur dalam ayat ini menjelaskan bahwa Tuhan yang dapat dipercaya adalah yang bertindak. Kalau Tuhan kita nggak bisa dipercaya, dia tidak bertindak. Maka kita perlu mempercayai Tuhan kita. Bahwa Tuhan kita bertindak. Dan melakukan satu tindakan. Yang dapat melakukan tindakan yang aktif, pastilah pribadi yang hidup. Karena Tuhan kita itu melakukan satu tindakan yang aktif. Dia Tuhan yang hidup. Makanya diberkatakan, dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sejak lahir manusia butuh diselamatkan. Iya, tangisan pertama merupakan bukti bahwa manusia merasa tidak aman, tidak nyaman di dunia ini. Dia butuh selamat. Gitulah dia. Makanya kita selalu mengucapkan selamat pagi, semoga selamat, mudah-mudahan baik. Ini memperlihatkan bahwa manusia memang butuh keselamatan. Dan Allah merupakan sumber keselamatan sejati. Ya. Manusia tidak pernah tahu hari esok. Itu ingat. Manusia hanya bisa berharap bahwa hari esok lebih baik pada hari ini. Ya. Ada juga yang mencoba meramal. Ingin tahu masa depannya. Bagaimana hidupnya, usahanya, bisnisnya, karirnya, segala macam. Ya, diupayakan tahu. Ya. Dan memegang ramalan itu dengan baik dalam hidupnya. Tetapi tidak seorang pun yang dapat memastikannya. Hanya Allah yang tahu dan Tuhan yang tahu. Karena itu Tuhan dapat diandalkan sebagai sumber keselamatan. Karena memang keselamatan datangnya dari Dia. Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita pada malam ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih kepadamu atas kemurahan-Mu. Biarlah firman ini menjadi penopang hidup kami. Kami dikuatkan dan diteguhkan. Dalam nama Yesus berdoa. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang dapat kita baca dan renungkan bersama-sama pada malam hari ini. Sebelum kita menaikkan doa-doa syafaat kita, mari kita kembali mengangkat pujian kita. Tuhan hanya sejauh doa saja. Karena itu jangan berhenti berdoa. Teruslah berdoa kepada Tuhan. Tuhan mendengar dan Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong hidupmu. Dia tak pernah jauh darimu. Berseru kepada Tuhan, berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Yang pertama, kita berdoa untuk perdamaian Rusia dan Ukraina yang berperang. Kiranya Tuhan menolong agar peperangan ini dapat dihentikan dan kedua negara dapat berdamai. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami sungguh prihatin dengan keadaan dan peristiwa peperangan antara Rusia dan Ukraina yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian di mana-mana.
Tuhan kami berdoa kiranya Engkau berbelas kasihan, Engkau mengulurkan tangan-Mu ya Tuhan, menghentikan peperangan tersebut. Tuhan kasihani kedua negara yang bertikai ini, ampuni mereka ya Tuhan. Tuhan kiranya Engkau menolong sehingga kedua negara yang berperang ini dapat berhenti dan dapat berdamai ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita juga berdoa untuk rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan kami berdoa untuk Presiden Jokowi serta Kabinet Presiden Jokowi. Tuhan berkati mereka ya Tuhan, agar mereka dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, secara khusus tentang rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Tuhan kiranya Engkau memberkati dan Engkau menjadikan berhasil rencana ini ya Tuhan. Tuhan, ini doa kami, kiranya Indonesia boleh semakin maju dan terjadi pemerataan kemajuan di seluruh Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita juga berdoa untuk pemerintah Kota Medan dan juga semua aparat keamanan. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah Kota Medan serta aparat keamanan di Kota Medan ini. Tuhan berkati mereka Tuhan, agar mereka dapat mengemban tugasnya dengan baik dan mereka dapat menjadi pemimpin-pemimpin yang menjadi teladan, yang juga membangun Kota Medan ini dengan baik serta dapat mengayomi masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Tuhan, berkatilah para pemimpin kami di Kota Medan ini, sebab kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan untuk kami semuanya. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita juga berdoa bersama-sama untuk Konta Pengembangan, untuk Gereja Metodis, untuk PKMI dan Rumah Sakit Metodis. Kiranya Tuhan memberkati dan memakai semuanya ini untuk kemuliaan nama-Nya. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk Konta Pengembangan. Terima kasih untuk gereja-gereja Metodis di bawah naungan Konta Pengembangan, serta sekolah-sekolah Kristen dan rumah sakit Metodis di bawah naungan Konta Pengembangan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati Tuhan. Engkau pakai Tuhan semuanya ini menjadi sarana untuk memuliakan nama Tuhan, menjadi sarana untuk menjadi berkat bagi jemaat dan juga bagi masyarakat. Tuhan, kiranya Engkau memberkati sehingga melalui semua sarana ini ya Tuhan, orang-orang boleh melihat kemuliaan Tuhan dan membawa jiwa-jiwa lebih banyak lagi kepada Tuhan, dimenangkan dan diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kiranya juga Engkau menolong para pemimpin kami, agar mereka Tuhan menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang memimpin sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan kembali mengangkat pujian kita. Kita bersama-sama berseru kepada Tuhan melalui doa kita, sebab Tuhan hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Kita akan berdoa bersama-sama untuk pelayanan dan perkembangan MDC. Kita juga doakan untuk kebutuhan guru sekolah minggu di MDC.
Kita juga berdoa untuk pertumbuhan iman, kerohanian para hamba Tuhan, majelis dan jemaat MDC. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa untuk MDC, untuk hamba Tuhan, untuk majelis, untuk aktivis, dan untuk seluruh jemaat. Tuhan, berkati kami dengan iman yang teguh, berkati kami dengan pertumbuhan kerohanian yang baik, pertumbuhan karakter yang baik, sehingga semakin hari kami semakin menyerupai Tuhan Yesus Kristus. Tuhan juga berkati gereja ini, yang mana kami membutuhkan guru sekolah minggu untuk mengajar anak-anak sekolah minggu. Tuhan, kami mohon Engkau mencukupkan kebutuhan ini. Engkau menolong ya Tuhan, melalui kelas-kelas sekolah minggu Tuhan. Kami boleh mengajar dan membawa anak-anak untuk mengenal Engkau dan percaya kepada Engkau sejak usia mereka masih muda. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk perkembangan pelayanan MDC. Mohon Tuhan sendiri yang memimpin dan mohon Tuhan sendiri yang menjadikan berhasil apa yang dilakukan. Sehingga semua kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga akan mengadakan KKR pada tanggal 15 April dengan pengkhotbah pendeta Yo Huang So. Kita doakan KKR ini dapat berjalan dengan baik. Ada orang-orang baru yang boleh mendengarkan kabar sukacita. Mereka boleh mengambil tekad untuk percaya dan menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Kita juga doakan untuk aksi sosial. Rencana tanggal 17 April hari Minggu jam 3 sore kita akan mengunjungi Yayasan Pendidikan Tunanetra di Tanjung Morawa. Kita mohon Tuhan memimpin dan memberkati aksi sosial ini. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami juga berdoa untuk rencana KKR pada tanggal 15 April ini bertepatan dengan hari Jumat Agung. Kami memperingati kesengsaraan dan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan, kami mohon Tuhan Engkau memberkati mulai dari awal sampai selesainya KKR ini. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan, baik pengkhotbah yang akan menyampaikan firman Tuhan, baik liturgis yang akan menyampaikan pujian, penyembahan, membawa kami untuk dapat merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Dan juga Tuhan, pemain musik, operator multimedia, sound system, operator live streaming, PowerPoint, dan lain sebagainya, staf peralatan yang digunakan. Mohon Tuhan Kau memberkati Tuhan. Kami juga berdoa kiranya ada orang-orang baru yang boleh mendengarkan firman Tuhan, Injil keselamatan, dan mereka boleh percaya kepada Tuhan. Tuhan, ini doa kami, dengarkan doa kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan pada tanggal 17 April, hari Minggu jam 3 sore, kami akan berangkat ke Yayasan Pendidikan Tunanetra di Tanjung Morawa. Kami ingin melakukan aksi sosial, kami ingin memperhatikan dan menyatakan kasih Tuhan kepada mereka. Tuhan, kiranya Engkau memberkati aksi sosial ini, sehingga kehadiran kami Tuhan sungguh boleh dirasakan dan menjadi berkat bagi mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Pakailah kami Tuhan menurut rencana dan kehendak Tuhan, sehingga nama Tuhan terus dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya. Berseru memanggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Mari saudara, kita masing-masing mengambil waktu secara pribadi. Kita berdoa kepada Tuhan, apapun yang menjadi isi hati pergumulan kita, nyatakan kepada Tuhan.
Percayalah dengan iman, Tuhan mendengar dan Tuhan akan menjawab setiap doa kita menurut rencana dan kehendak Tuhan. Kita mengambil doa pribadi masing-masing. Berseru, memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru, memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. 我们一起来念主祷文 kita sama-sama doa Bapa kami 我们在天上的父 愿人的尊父的名为圣 愿父的国降临 愿父的旨意行在地上 如同行在天上 我们日用的饮食 今日赐给我们 赦免我们的罪 如同我们赦免得罪我们的人 不叫我们遇见试探 拯救我们脱离凶恶 因为国度、权柄、荣耀 全是父的直到永远 Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih sayang dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita, meneguhkan hati kita bahwa hanya dekat Tuhan jiwa kita tenang dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. 上帝祝福我们。